Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante akan cerita mengenai yang Bapak Ibu paling takut ya. Kira-kira Bapak Ibu paling takut apa di dalam hidup Anda? Ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu paling takut di dalam hidup Anda? Dan kadang-kadang ini juga sering disebutkan kalau kita mau bicara ini bahkan suka disebut, wah Bante itu pamali, nggak boleh bilang ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kita akan bahas hari ini adalah kematian ya. Bapak Ibu, kira-kira kematian ini apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu kasih komen, boleh ya. Anda mau tanya jawab juga boleh. Nah, kematian banyakan dari kita takut. Ya, karena kenapa? Kita nggak tahu mati itu apa. Banyak dari kita yang pokoknya begitu melihat orang meninggal langsung takut. Apalagi bulan 7 seperti ini ya. Katanya banyak hantu dan seterusnya. Jadi takut, kemana-mana juga takut. Karena takut kalau ada apa-apa ya dianggap akan membuat kita kematian. Bahkan ada yang bilang kepada Bante, kalau orang yang sudah sakit-sakit parah, kalau bisa lewat bulan 7 ini bisa bagus hidupnya. Tetapi kalau tidak, ya bisa jalan. Nah ini, jadi semua takut dengan menghadapi kematian. Nah, kalau Bapak Ibu kita takut menghadapi kematian, ini ada beberapa definisi kematian dari pandangan agama Buddha ya. Nah, ini adalah yang pertama, kematian itu adalah awal dari kelahiran ke alam yang lain yang diikuti oleh kebahagiaan maupun penderitaan. Ya, jadi yang pertama adalah kelahiran ini adalah awal. Jadi kematian adalah awal. Kalau kita bilang kita lahir adalah start dari suatu kehidupan, kematian adalah akhir dari kehidupan dan start untuk kelahiran yang akan datang. Nah, di sini di state bahwa diikuti oleh kebahagiaan maupun oleh penderitaan. Jadi ada dua yang tetap akan mengikuti kita. Ya, seperti tadi yang kita sudah baca, kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Jadi dua ini karma kita yang mengikuti kita di alam berikutnya. Karena apa? Aku terlahir dari karmaku sendiri. Nah, setelah kita meninggal di dalam dunia sekarang, kita akan pindah alam untuk lahir di tempat yang baru. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mempelajari mengenai Pure Land ya. Pure Land ini adalah aliran tanah suci di mana mereka percaya bahwa kematian adalah awal untuk memasuki Pure Land atau tanah suci. Pure Land yang terkenal, tanah suci yang terkenal adalah saat ini Sukawati ya, yang paling banyak terkenal. Ya, bukan pasar Sukawati yang ada di Bali, bukan, tetapi tanah suci dari yang Buddha Amitabha, yaitu tanah suci Sukawati. Banyak dari teman-teman kita juga yang sering belajar Nianfo. Ya, Nianfo belajar membacakan doa untuk apa? Agar memiliki tempat untuk lahir di alam suci Sukawati ya. Saya pernah baca secara singkat mengenai teks dari Amitabha Sutra di mana dibilang
barang siapa putra-putri yang berbakti, yang membacakan atau membacakan nama saya dengan hikmat, maka setelah meninggal akan dijemput ke Sukawati. Enak nggak ya? Jadi siapapun yang memiliki pembacaan atau memiliki keyakinan dengan sering membaca Nianfo, misalnya Amitofo, maka setelah dia meninggal, dia bisa lahir di alam Sukawati. Ya, jadi ini adalah perkataan dari Buddha Amitabha sendiri. Nah, di sana waktu pernah Bante belajar, di sana dikatakan bahwa Buddha Amitabha itu masih hidup, belum parinibbana. Ya, jadi kita yang ada dari dunia sekarang, kalau kita misalnya punya jodoh lahir di sana, kita bisa ketemu dengan Buddha secara langsung, ya, yaitu Buddha Amitabha. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kematian, yaitu tercapainya kebuddhaan sejati atau padamnya semua kilesa kita kalau kita sudah menjadi benar-benar menjadi suci. Ya, jadi ini adalah 3 definisi kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui bahwa 3 definisi ini adalah hal yang positif, jadi jangan takut kita mati, ya. Jangan takut. Yang takut mati itu karena satu, mobil saya banyak, rumah saya banyak, anak saya banyak, ya kan, emas saya banyak, toko saya banyak, ya itu yang pusing. Tetapi kalau kita bilang kematian adalah awal dari kelahiran kembali, awal terlahirnya di tanah suci, dan awal dari tercapainya nibbana, maka kita harus bahagia. Oh, cepat-cepat ya, kayak kita lagi corona. Kan kita lagi corona, terus dibilang mall sudah buka. Apa yang terjadi? Cepat-cepat pengen. Aduh, mau pengen ke mall, pengen ke mall, pengen ke mall. Ya sama dengan ini. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai umat Buddha, kita sudah memiliki persiapan. Persiapan untuk menjelang kematian. Maka ketika kematian datang, kita malah bahagia. Bagaikan Bapak Ibu seperti tadi ya, lagi corona, sudah lama nggak pernah ke mall, mallnya buka. Nah, kita rasa pengen seperti itu ya, pengen cepat-cepat pergi. Nah, ini adalah kematian. Tentunya siapa yang siap? Yaitu mereka-mereka yang sudah mempraktekkan Dhamma dengan baik. Mereka-mereka inilah yang sudah siap. Mereka-mereka inilah yang ingin cepat-cepat bahagia. Ya, nah sekarang bagaimana proses kita akan mengalami kematian? Nah ini Bante sudah cerita kepada Anda kemarin ya. Ini Bante bahas ulang biar kemarin Bante hanya ingat-ingat sedikit. Nah, dalam badan kita, kemarin Bante sudah bilang ada seperti film avatar, terdiri dari 4 elemen yang ini. Ya, yang pertama, elemen tanah atau padat yang terdiri dari tulang, otot, organ-organ tubuh yang keras ya, gigi, dan seterusnya. Nah, yang cair seperti darah, ingus, ludah, air seni. Terus elemen api, panas tubuh kita, dan elemen udara adalah gas, ya, seperti nafas. Nah, ini adalah elemen yang ada di dalam tubuh kita. Atau kita bilang ini juga unsur di dalam tubuh kita sendiri, tubuh kita ya. Jadi dalam pengertian agama Buddha, tubuh kita dilihat seperti ini. Hanya terdiri dari 4 unsur ini. Ya, sehingga yang berproses di jasmani kita hanya 4 unsur ini. Ya, tidak ada di situ dibilang bahwa oh, tubuh ini begitu indah, tubuh ini begitu kekar, tubuh ini begitu gendut, tubuh ini begitu kurus, tubuh ini begitu itu. Itu adalah penampilan. Tetapi sejatinya tubuh kita cuma punya 4.
di mana salah satu dari 4 ini hilang, berarti mengakibatkan hal yang tidak baik terhadap tubuh kita. Misalnya, kita kurang minum air, ya kan? Berarti elemen air di dalam tubuh kita berkurang, sehingga apa yang terjadi? Dehidrasi. Kita misalnya terjadi pendarahan, banyak darah yang keluar, sehingga ya badan kita menjadi pucat dan seterusnya, konsentrasi turun dan seterusnya, karena salah satu dari elemen tidak baik. Bagi seperti Bante yang ada asma, kita kekurangan oksigen misalnya kan, karena paru-paru mengkerut, oksigen yang masuk sedikit, maka kita akan sangat cepat capek ya, sangat cepat letih, lesu, capek, karena oksigen atau unsur udara kita kurang. Nah, bagi yang terlalu banyak makan cabai atau gorengan, unsur panasnya tinggi, menyebabkan radang, ya kan? Dan seterusnya. Jadi, ini adalah unsur-unsur di dalam badan kita yang kita harus kalau bisa distabilkan ya, dijaga keseimbangannya. Nah, seterusnya, unsur-unsur ini akan melebur ketika kita meninggal tentunya ya. Nah, ini Anda bisa baca lebih jelas di mana ketika peleburan pertama unsur padat menyatu dengan elemen air, sehingga tubuh Anda akan menjadi sangat baal, kaku, tak bisa bergerak. Di sini ditambahkan bahwa pikiran akan mulai melihat fata morgana. Ya, kalau sudah mulai seperti ini, tahap yang pertama adalah kita sudah mulai melihat, kungkung datang. Ya, si ini nongol, terutama yang sudah meninggal. Si ini datang, tuh dia ada di situ. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya unsur pertama ini sudah mulai melebur, yang kemarin Bante cerita, yang pertama padat ke cair. Jadi tubuh kita akan merasa baal ya, kaku. Sudah Bante kemarin cerita, badan kita akan merasa sangat keras. Nah, kemudian di dalam pikiran kita, karena unsurnya nggak stabil, maka akan muncullah fata morgana ya seperti tadi. Melihat ini, lihat itu kan. Kadang-kadang kalau Anda yang pernah jaga orang sakit yang akan menjelang kematian, biasanya akan ngomong, si ini datang. Betul nggak? Ya, si itu ada ya. Atau kadang-kadang, di jendela itu ada kepala yang terbang. Ya, atau di sini nih ada yang begini. Nah, ini. Jadi, muncul karena apa? Muncul karena memang apakah dia bisa lihat atau khayalan dari pikiran dia sendiri. Nah, terus khayalan ini juga mulai muncul berasal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Dan khayangan ini muncul hingga saat bardo menjadi ya. Nah, jadi khayalan yang muncul misalnya yang suka makan, akan muncul makanan. Aduh, makan yang enak-enak muncul. Terus yang suka jalan-jalan akan muncul kota-kota ya. Kota-kota, tempat-tempat wisata akan muncul. Yang suka piara ikan cupang, muncul macam-macam jenis ikan cupang. Yang suka piara anjing akan muncul anjing seterusnya. Nah, ini kenapa? Karena dibentuk dari kebiasaan kita, terbentuk dari kebiasaan kita ya. Jadi semua ini muncul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, elemen air menyatu dengan elemen api. Nah, kita akan merasakan haus ya. Haus karena apa? Air di dalam tubuh kita berkurang sehingga tinggalnya panas. Kita akan merasa haus, mau minum. Nah, kalau sudah kedua ini,
Prosesnya apa Bapak Ibu di dalam pikiran kita? Oh, yang itu nggak ada. Nah, elemen berikutnya adalah elemen api menyatu dengan elemen udara. Panas akan meninggalkan tubuh seketika tubuh merasakan dingin, menggigil. Di situ, di dalam pemikiran kita atau gambaran batin kita, kita akan melihat seperti ada api, ya, mulai muncul api. Kita akan merasa kedinginan. Pakai selimut berapa banyak pun masih merasa menggigil, dingin, karena memang elemen api sudah berkurang. Nah, yang terakhir adalah elemen udara, ya, menyatu ke kesadaran. Di situ nafas akan berhenti dan akan terlihat seperti nyala lilin atau lidah api. Proses ini cepat, cuman sekitar 5 menit setelah nafas berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai masuk pada step yang pertama, di mana baal satu badan, disitulah kita harusnya siap-siap. Kalau Bapak Ibu di sini sudah memiliki praktek, Anda sudah siap. Oh, ini Bante bilang, ya kan? Sudah siap. Tetapi kalau misalnya kita sudah rasa baal, sakit, teriak, ya kan? Ngomel-ngomel, lihat, wah, misalnya musuh Anda lagi datang lagi kan? Pas Anda ngomel, masih ingat. Atau teman Anda yang sudah lama Anda benci, kemudian nongol dia karena tahu Anda sakit, bawa bunga. Anda langsung marah, darah tinggi. Itu sangat-sangat bahaya buat kita, ya. Karena kita lihat prosesnya ini nggak lama. Jadi Bapak Ibu, kenapalah di sini diperlukan yang Bante sudah kasih tahu Anda dari kemarin-kemarin, yaitu bagaimana kita mengembangkan cinta kasih. Bagaimana kita mengembangkan pikiran yang tenang. Nah, dua inilah yang dibutuhkan di saat Anda seperti ini. Kenapa juga Anda harus bikin PR setiap hari? Karena yang tadi dibilangkan bahwa kalau kita akan meninggal, fata morgana muncul. Bayangan-bayangan dalam batin kita muncul sesuai dengan kebiasaan Anda. Kalau Anda terbiasa bikin PR, misalnya setiap hari sebelum Anda ke sekolah, ke kantor, ke toko, ke kampus, Anda sudah berdana. Anda sudah baca parita, namo tassa. Anda sudah berusaha menjalankan sila. Anda berusaha mengurangi musuh-musuh Anda. Anda berusaha menjadi pribadi yang baik. Sehingga kalau dalam posisi seperti ini, yang muncul apa? Hal-hal yang baik. Perlu takut nggak kita kalau kita sudah sering melakukan seperti tadi? Nggak perlu. Kenapa? Kita sudah melakukan kebiasaan yang baik, kita nggak perlu takut. Yang kita perlu takut kalau begitu pagi teriak, "Ma, mau makan enak." Ya, pagi mamanya terlambat bangun, diomelin. Ya kan? Terus, "Mana nih makan? Belum ada nih." Ngomel. Ke sekolah ketemu teman, karena dari rumah sudah moodnya nggak bagus, ketemu teman di sekolah, apakah di toko, berantem lagi sama orang, marah lagi sama karyawan. Pulang rumah, sama. Makanan masih terlambat bikin, ngomel lagi. Nah, kalau setiap hari seperti ini, maka ini yang harus takut untuk menghadapi kematian. Karena sangat-sangat nggak siap. Ya, tetapi kalau sudah seperti yang Bante bilang, Anda sudah bikin PR dan seterusnya, aman nggak kita? Aman, nggak usah takut, ya kan? Nggak usah takut, karena kenapa? Ya, saya sudah lakukan yang terbaik dalam hidup saya, untuk apa saya takut mati sekarang? Ya, jadi itulah tujuan kita mempraktekkan Dhamma. Ya kan? Kalau Anda sudah melakukan yang terbaik di hidup Anda, pun Anda meninggal,
kebahagiaan mengikuti Anda. Jadi dapat double ya. Sekarang Anda bahagia, nanti juga bahagia. Kalau sekarang nggak bahagia, mau tunggu orang kasih Anda bahagia, ya siapa tahu itu cuma janji, kita nggak tahu. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu ya. Setelah 4 elemen menyatu, nafas terakhir disinilah disebutkan kematian secara medis. Namun kematian secara Buddhis ketika black path ya atau jalur hitam di mana kesadaran kita benar-benar terpisah dari tubuh itu biasanya 3 hari. Nah biasanya ini benar-benar kesadaran itu keluar dari tubuh setelah 3 hari. Oleh karena itulah dalam beberapa tradisi khususnya Mahayana selalu dibilang kalau bisa orang meninggal itu dia biarkan 8 jam. Jangan dipegang. Apalagi jangan ditangisi. Orang sudah meninggal gitu kan digoyang-goyang lagi. Aduh papa bangun, mama bangun ya kan. Bagaimana? Betul nggak? Papa bangun, mama bangun. Kalau benar-benar dia bangun gimana? Ya. Sudah meninggal terus papa bangun, mama bangun misalnya kan. Bangun, terus dia benar-benar, "Ya, kenapa?" Anda juga yakin, Anda juga lari. Ya kan? Nah, jadi setelah meninggal, nafas terakhir berhenti, kita bilanglah mesin sudah tet gitu kan. Nah, benar-benar kalau dalam Buddhis dibutuhkan 3 hari baru kesadaran utuh keluar dari badan. Ya. Biasanya di dalam tradisi Mahayana atau yang biasa kita tahu adalah 8 jam. Jangan disentuh. Ya, jadi cuman sekarang masalahnya untuk rumah sakit modern ketika orang meninggal ya cepat-cepat langsung dibungkus istilahnya ya karena kamar mau dipakai ulang. Ya, apalagi kalau yang COVID kasihan ya. Langsung dibungkus juga. Nah, padahal kematian itu memiliki proses di dalam batin kita. Kalau kita misalnya lihat yang sistem 3 hari, biasanya ini sistem dari Tibet ya, di mana kalau orang sudah meninggal di Tibet dibiarin. Jadi mayatnya 3 hari dibiarin dan anehnya kalau praktisi dia nggak membusuk. Jadi dia nggak membusuk. Mungkin tahun kemarin Bapak Ibu pernah lihat dari WA ya, ada satu biku, dia adalah senior di wihara. Dia suka masak. Nah, dia bagian koki ya, bagian masak. Nah, ketika dia meninggal selama 3 hari dibiarkan. Dan badannya juga nggak bagaimana gitu ya. Nggak seperti yang sudah diformalin jadi pucat, jadi hitam begitu. Nggak. Jadi badannya nggak diformalin, biasa-biasa aja begitu. Kayak orang lagi tidur. Nah, ini di mana mereka sedang dikatakan dengan kekuatan kesadaran dia itu dia memperkuat ya kesadaran dia di dalam batin. Yang ini Bante belum pernah belajar lebih banyak, jadi Bante nggak bisa cerita kepada Anda. Nah, terus yang berikutnya adalah setelah periode 3,5 hari yang tadi, hilangnya kesadaran dari badan kita. Yang pertama-tama yang kita bisa lihat di dalam batin kita adalah muncul cahaya biru dengan bermacam bentuk. Kemudian di saat yang sama juga muncul cahaya putih. Ya, jadi setelah kita benar-benar kesadaran kita hilang, kita akan masuk ke dalam yang Bante bilang. Kalau misalnya kita orang kepercayaan kita bilang, kalau lihat cahaya ikut ya. Nah, cahaya apa yang akan dilihat? Di sini ada penjelasannya. Awal-awal adalah cahaya berwarna biru dan putih.
Anda lebih suka kemana? Kalau Anda pilih putih, simbolis alam dewa, langsung lahir di alam surga, ya. Nah, tetapi bagi yang tidak terbiasa akan merasa terganggu dan menghindari cahaya tersebut, menuju cahaya yang lain. Kalau dia menuju cahaya putih, maka ia akan lahir di alam surga, ya. Tetapi kalau warna biru, kalau warna biru, dia akan lahir di alam yang dibilang selesai dari alam bardo, langsung bebas. Ya, jadi ketika Anda melihat cahaya putih, Anda langsung pergi. Wah, itu langsung lahir di surga. Jadi Anda nggak perlu 49 hari ya. Di hari ketiga sudah selesai. Nah, tetapi banyak daripada kita begitu lihat cahaya dalam suasana gelap. Misalnya dalam ruangan ini kita matiin semua lampu. Gelap banget. Kita jalan kemana-mana takut jatuh, takut apa, takut ada jurang. Benar nggak? Kalau kita lagi gelap, kita punya kewaspadaan bagaimana? Lebih kuat kan? Takut di depan ada jatuh, takut di depan ada jurang, takut di depan ada halangan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya kesadaran benar-benar lebih kuat. Ketika itu, Bapak Ibu, tiba-tiba muncul cahaya. Kalau orang yang nggak biasa, apa yang terjadi? Dia lari, menghindari cahaya. Ya, dia akan lari menghindari cahaya. Kalau dia menghindari cahaya, maka dia tetap ada di alam situ lebih panjang lagi. Tetapi kalau dia menuju cahaya, nah di situ dia bisa lahir langsung di alam dewa, ya. Ini Anda bisa baca bukunya, ini ada di buku. Nah, berikutnya adalah hari kedua muncul cahaya putih. Di saat yang sama juga muncul cahaya yang hitam. Hari kedua. Kalau hari kedua muncul yang putih, kita pilih ke putih, kita aman. Tetapi di hari kedua, kalau Anda muncul yang hitam, Anda kemana? Ke neraka. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan suka pakai baju hitam, bahaya. Ya, Anda ingat hari kedua, aduh warna hitam, bahaya. Jadi di situ simbolis dari alam neraka, warna hitam. Nah, hari ketiga bagaimana? Akan muncul cahaya kuning, di saat yang sama muncul cahaya biru yang manifestasi alam manusia. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi ke cahaya yang biru, Anda terlahir di alam manusia, dan seketika itu pula Anda nggak perlu tunggu 49 hari. Tetapi kalau belum, Anda lari dari kedua cahaya yang tadi, maka kita ke hari berikutnya, yaitu hari keempat. Ya, hari keempat muncul cahaya merah dan muncul juga cahaya kuning, manifestasi dari alam peta. Ya, jadi kalau kita lihat warna-warna ini, kenapalah kita dalam objek samata memiliki kasina, ya. Kasina adalah warna, dan kenapalah kita harus fokus terhadap warna-warna. Ya, jadi warna itu juga menentukan bagaimana biar Anda lahir ketika kita meninggal, ketika Anda sudah sering meditasi. Oh, kasina warna putih. Begitu muncul warna putih, oh ini objek meditasi saya, ya udah pergi aja. Selesai. Betul nggak? Oh, objek meditasi saya misalnya kasina merah. Begitu lihat warna merah, oh ini kan objek meditasi saya, ya udah pergi. Udah selesai. Ya kan, langsung lahir di alam yang lebih baik. Nah, makanya itulah yang kita bilang begitu luar biasa Buddha mengajarkan kita begitu banyak metode ya untuk mengajarkan Anda untuk menyelamatkan Anda. Masalahnya apa itu kasina Bante nggak tahu, nggak pernah meditasi kasina, ya sudah. Ya kan, lanjut hari berikutnya lagi kalau misalnya nggak tahu kasina ya. Nah,
Hari kelima muncul apa? Cahaya hijau. Di saat yang sama muncul cahaya merah. Manifestasi dari kalau nggak alam hewan, alam asura. Nah itu. Ya, jadi muncul alam warna merah sama warna merah dan hijau. Kalau merah manifestasi dari alam hewan dan asura. Nah, di hari-hari berikutnya adalah hari di mana muncullah gambaran Buddha. Ya, gambaran Buddha di sini disebutkan Pancadayani Buddha, yaitu lima keluarga Buddha dengan warna masing-masing. Pancadayani Buddha yang di mana, Bante? Kalau orang Indonesia nggak tahu Pancadayani Buddha mah keterlaluan ya. Pancadayani Buddha itu ada di Borobudur, ya kan? Aksobiar, Ratnasambawa dan seterusnya. Vairocana, ya, Amitabha. Nah itu ada di Borobudur. Kita orang Indonesia harusnya sudah tahu Pancadayani Buddha. Nah muncul 5 Buddha. Kalau nggak pernah ke wihara nggak tahu ini siapa. Anda nggak pergi kan? Ya lihat Buddha. Ya udahlah. Masa lihat Buddha lagi bosen? Udahlah pergi. Mau ke mall. Ya udah kita nggak selamat. Tetapi begitu Anda lihat Buddha, oh ini kan Buddha yang ada di wihara. Kan saya sering baca parita tiap hari, tiap malam. Ya udah Anda deketin. Begitu Anda deketin, Anda langsung lahir di tempat yang lain. Tetapi begitu Anda kabur, ya udah kita ke next hari-hari berikutnya lagi. Makanya di dalam 49 hari ini, awal-awal ini adalah dibilang bahwa sesuai dengan praktek kita. Kalau di awal-awal kita sering praktek, lebih cepat juga kita bebas dari 49 hari ini, ya kan? Kayak di awal-awal, begitu Anda lihat cahaya, Anda bilang, oh ini meditasi saya, Anda ikuti. Sudah, bahagia, selesai. Nggak perlu tunggu hari berikutnya. Nah, begitu Anda lihat hari ada Buddha, misalnya, Anda langsung pergi, selesai, nggak perlu hari-hari berikutnya. Nah, selanjutnya Anda akan melihat penampakan ya. Di sini ada penampakan 42 wujud damai, 58 wujud seram. Terutama yang wujud damai dan seram ini, deity ini adalah dibilang deity di alam Bardo. Yang Anda bisa lihat gambarnya di wihara-wihara Tibet ya. Kalau wihara kita nggak ada, tetapi kalau di wihara-wihara Tibet mereka ada ya. Jadi ada sekitar 100 deity Bardo. Nah, Anda lihat. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di dalam wihara Tibet banyak yang serem-serem ya, serem-serem gitu kayak apa? Pegang pedang dan seterusnya. Wah, ya. Jadi ketika Anda sering melihat gambar ini, begitu Anda melahir di alam sini, Anda lihat, oh ini kan yang sering saya sembahyang. Ya udah Anda pergi. Ya, kita langsung lahir juga. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya mengenal dan praktek dari Dhamma. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan? Secara sadar, kita mengingat cahaya ini adalah simbolis dari Buddha. Sehingga kita akan berdoa kepada Buddha melewati penderitaan dan fenomena di alam Bardo. Atau di alam kita bilang Sambawesi. Nah, jadi ketika Anda melihat cahaya yang awal-awal tadi, Anda ingat, oh misalnya warna putih adalah, kalau di dalam Tibet, warna putih adalah simbol dari Vairocana. Kalau warna putih juga di dalam tradisi kita adalah Kasina. Anda mau yang mana terserah Anda ya. Jadi Anda suka yang putih gambaran Buddha, atau putih adalah objek meditasi Anda, terserah, kembali ke masing-masing. Begitu Anda lihat, oh putih, oh ini kan Buddha, Anda ikuti, maka selesai. Nggak perlu panjang. Oh warna putih, oh ini kan objek meditasi saya, selesai. Nah itu, jadi inilah kenapa praktek Dhamma sangat membantu kita ketika kita sedang meninggal. Ya, kalau nggak pernah praktek, Anda nggak akan tahu ini, ya kan?
Ya, berikutnya, cahaya yang mendekat ini tidak external existence. Dan ini adalah manifestasi dari Buddha yang berasal dari pikiran kita tanpa awal. Jika kita menyadari ini, maka ini akan membebaskan diri kita dari penderitaan di alam bardo. Jadi kalau cahaya ini akan datang sendiri kepada kita. Nah, kalau kita lari menghindari cahaya ini, kita nggak selamat. Tetapi kalau dia datang, kita juga, oh ya nggak apa-apa. Kita samperin gitu istilahnya. Nah, maka kita bisa bebas dari alam ini. Ya, jadi ini gambaran yang mungkin Bapak Ibu, makanya kalau Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa baca sendiri buku Tibetan Book of Death and Dying. Di situ ceritanya lebih bagus, lebih lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu bisa punya pengalaman juga dari situ ya. Nah, jadi ini yang bisa Bante sampaikan mungkin buat malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan untuk memperkuat batin kita, kita akan bertambahkan dengan meditasi. Karena sudah mulai saat ini kita sudah harus tahu bahwa pentingnya praktek Dhamma. Ya, karena praktek Dhamma inilah yang akan menolong kita ketika masa krisis atau masa kritis setelah kita mengalami kematian. Ya. Dalam parita yang kita bacakan tadi juga, di situ disebutkan, barang siapa yang mempraktekkan Dhamma dengan baik, maka mereka akan mudah untuk menyeberangi alam kematian yang sukar untuk diseberangi. Sebagian manusia itu akan hilir mudik di sebelah sini, ya nggak bisa menyeberangi alam kematian. Nah makanya sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana proses-proses kematian dan yang terpenting bagaimana ketika kita hidup dan bagaimana kita berperilaku dengan sesama. Ini lebih penting, ya.